apakah panjenengan sudah pernah atau sering melakukan afirmasi ya, atau berdoa dengan narasi kata dan kalimat tertentu tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal? Semoga melalui video ini panjenengan mendapatkan sesuatu. Tonton sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya alim ya fatah, ya razak ya syakur, ya hanan ya manan, ya salam ya muhaimin, ya arhamar rahimin. Semangat pagi Bapak Ibu dan teman-teman yang lapang hatinya, lapang rizkinya, yang istiqomah dalam kebaikan dan perbaikan, yang kehidupannya semakin kuat, semakin sehat, kaya raya, banyak duit, makmur, sejahtera, dermawan, mulia, yang segala harapan, hajat, cita-cita, bahkan impiannya hadir dalam hidup panjenengan semua dengan cara yang mudah, menyenangkan, membahagiakan, ajaib, bahkan atas kuasa izin dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya karim. Bapak Ibu, jumpa lagi. Ngapunten nggih, tidak bermaksud mengajari, tidak bermaksud keminter ya. Tidak ya, hanya sekedar berbagi saja. Jika ada yang baik silakan diambil, jika tidak ada ya abaikan saja. Jadi ini nuansanya bagaimana agar kita terbebas dari masalah hutang piutang, khususnya riba. Kalau sudah hutang piutang riba ya pasti ada masalah lainnya ya. Kalau sudah ngerasa mentok banget, koyok mumet kok nggak ketemu jalan solusi, ya memang seharusnya tidak mencari solusi jalan keluar, tapi carilah solusi jalan ke dalam, yang kemudian kita rangkum dalam sebuah bimbingan yang namanya MQSO, Mekanisme Kuantum Sukses Otomatis ya. Sederhananya program kembali kepada programnya Gusti Allah, yakni program takwa. Dalam ketaatan, ketakwaan ya, dalam tawakal itu ada rezeki, ada jalan keluar, ada solusi dari hal yang tidak disangka-sangka. Di Quran surat At-Tolak ayat 2 dan 3, Quran surat Nuh ayat 10 sampai 13 dan seterusnya ya, menguatkan juga. Ayolah, jangan terlalu jauh meninggalkan Gusti Allah. Tidak enak. Ayo kita kembali. Nah, begitu. Nah, maka yang kami sampaikan ini dari pengalaman kami, juga pengalaman teman-teman, kerabat, sahabat yang sering konsultasi ya, tukar pikiran, saling mengisi ya, saling mengingatkan, bahkan mengikuti bimbingan MQSO tersebut. Baik Bapak Ibu, di video ini mohon izin berbagi. Ini masuk materi MQSO poin ketiga, yakni tentang ubah cara berpikir dan berperasaan. Kita ngebahas tentang afirmasi. Nah, mungkin panjenengan pernah atau sering ya istiqomah melakukan afirmasi atau mungkin doa dengan narasi kata atau kalimat tertentu ya, tetapi dirasa belum maksimal ya hasilnya. Kenapa bisa begitu? Ya, di video ini mungkin nanti jenengan menemukan jawabannya. Bapak Ibu dan teman-teman, afirmasi itu ada dua. Afirmasi pada hasil, afirmasi pada proses. Yang sering saya contohkan kan, semisal pengen uang 3 juta ya, alhamdulillah, terima kasih Allah, hari ini dan seterusnya aku mendapatkan uang masuk ke rekeningku 3 juta rupiah setiap hari. Contoh ya, ini masih satu kondisi ya. Satu lagi, ada narasi afirmasi begini, alhamdulillah, terima kasih Allah, hari ini sangat membahagiakan, hari ini penuh keceriaan, hari ini aku lebih baik, lebih santai, lebih ikhlas dalam melayani, lebih ikhlas, lebih tulus dalam bekerja, sehingga saya bisa mendapatkan 3 juta rupiah setiap hari masuk ke rekeningku. Ini misalkan orang itu jualan atau berdagang atau pelayanan ya. Perhatikan Bapak Ibu,
ini bukan tentang cocok atau tidak cocok, tapi kondisinya nanti disesuaikan. Ada kalanya panjenengan afirmasi pada hasil, ada juga kalanya afirmasi pada proses. Nah, ketika ini contoh ya, saya dulu ketika belajar di sebuah perusahaan ya, saya masuk ruangan kemudian teriak-teriak, pasti bisa 100 juta. Itu kayak ada yang, lah model kayak awakmu 100 juta piye, carane piye, akan dikritisi oleh otak kiri, Bapak Ibu, otak sadar. Uang rupanya 100 juta aja nggak pernah masuk, gimana? Nggak pernah lihat fisiknya, kemudian nol-nolnya di rekening aja nggak pernah, itu gimana? Bisa diterima ya? Itu yang kemudian mengkritisi ketika proses itu. Jadi tidak cocok. Kemudian range-nya terlalu tinggi. Ada sesuatu yang, ada penolakan di sini, Bapak Ibu. Kemudian saya belajar lagi, ternyata oh iya, pondasinya dulu nih, merasa tenang, nyaman, tidak ada penolakan pada angka berapa. Saat itu gaji saya kan 7 juta sekian ya. Jadi ketika saya menyebut angka 7 juta dan kelipatannya enak ya, maka tahap awal saat itu saya afirmasi pada hasil ketika awalnya membangun bisnis ya, bisnis online ya, dan sebagainya dan seterusnya. Afirmasinya adalah patokan hasilnya adalah 7 juta itu. Contoh ya, yang saya lakukan saat itu adalah, alhamdulillah Allah, terima kasih, bulan ini profit bersih 7 juta rupiah dari bisnis A. Hasil itu enak, tidak ada penolakan. Karena saya tahu angka 7 juta gimana, nol-nolnya gimana. Karena setiap bulan gajian minimal 7 juta saya. Tidak ada penolakan. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, kenapa ketika saya afirmasi terlalu jauh ya, bahkan ke 10 juta aja waktu itu otak pikiran masih belum bisa nerima, karena belum ada pernah perulangan masuk tuh 10 juta, 100 juta itu belum pernah. Akhirnya apa? Saya belajar merangsang diri ya. Untuk apa? Untuk pelan-pelan dinaikkan. Sering lihat-lihat foto uang, gambar uang yang nilainya 7 juta ke atas, 10 juta, 12 juta ya. Bahkan ke teman saya yang dia punya toko ya, tiap hari kan banyak uang cash tuh. Saya lihat uang, coba liatin uang geluntungan 10 juta itu gimana. Dilihat, oh iya di foto, cekrek. Oke, bisa dipahami ya. Karena ketika afirmasi pada proses pada hasil ini, panjang belum pernah ada pengalaman, itu penolakannya kuat banget loh. Oke ya, clear di sini ya. Nah, jadi disesuaikan nanti. Saya ingat ada seorang ibu, dia jualan ya, ikut bimbingan. Rata-rata penghasil dapat uang jualan setiap hari kotor itu 600-800 ribu, di angka itu ya. Kemudian afirmasi bisa 1 juta itu agak berat, tetapi kemudian ketika afirmasinya hasil adalah, alhamdulillah terima kasih Allah, hari ini dapat 600 ribu, dikata lagi dapat 700 ribu, 800, itu terjadi, tidak ada penolakan, enak rasanya, karena range-nya, plafon pikiran bawah sadarnya ada di angka itu. Bisa ya. Nah, lalu bagaimana ketika kita sudah ada pengalaman ya pada data-data tersebut untuk afirmasi, tetapi masih ada penolakan? Oh, berarti memang harus afirmasi pada proses. Contoh yang dagang nih ya, yang jualan. Agar orang itu senang membeli produk kita, maka kita harus memberikan pelayanan dong. Maka afirmasinya adalah, alhamdulillah ya Allah, terima kasih, hari ini menyenangkan, hari ini aku melayani pelangganku dengan sangat baik, dan hari ini aku menerima uang dengan sangat bahagia, dan seterusnya. Berapa banyak kata-kata ya, atau nilai atau value
atau stimulasi kalimat untuk merangsang pikiran bawah sadar dan rasanya enak itu terserah. Bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, terserah, bebas. Kalau saya rata-rata 3 sampai 5. Lebih bahagia, lebih sabar, lebih tulus melayani, 3 itu. Jangan tambahin lagi boleh. Ini adalah sebabnya, ya. Kenapa orang datang beli transaksi banyak, karena tadi lebih bahagia. Oke. Jadi bangun pagi itu kalau mau afirmasi yuk disesuaikan kebutuhannya apa dan kondisi pikiran dan kondisi rasanya jenengan bagaimana. Bisa juga digabungkan, ya, afirmasi proses dan juga afirmasi hasil. Bisa diterima ya. Jadi panjenengan kebutuhannya apa? Pikiran bawah sadarnya itu di folder pikirannya itu yang pernah rasanya enak tuh angka berapa? Value, nilai, sikap, benefit apa yang akan dimunculkan sehingga menyebabkan hasil itu tadi. Nah, kemudian pada versi kami ya di MKS kan narasinya jelas tuh ya. Syahadat dulu, kemudian sholawat, ya, istighfar, kemudian Asmaul Husna disesuaikan. Kalau kebutuhannya adalah untuk hari ini harus lebih sabar nih, lebih tenang, karena dirasa oh hari ini kok batin gak kacau banget ya, maka Asmaul Husnanya adalah ya Latif, ya Sabur, ya Afu, yang lembut, yang sabar, yang pemaaf. Lalu dilanjutkan dengan kalimat yang kita sendiri menerima. Alhamdulillah, hari ini menyenangkan, hari ini lebih indah, lebih bahagia, lebih tulus melayani, seperti itu. Saya ke customer service saya begitu Bapak Ibu. Pagi-pagi itu habis sholat duha, mereka masuk ngaji sebentar, set, tenang, afirmasi. Bisa dipahami ya. Nah, itulah afirmasi proses, afirmasi hasil. Panjenengan bedakan ini, diamalkan sesuai dengan kebutuhannya. Apakah dibutuhkan afirmasi proses atau afirmasi hasil, atau kedua-duanya digabungkan. Terakhir Bapak Ibu, ya, sadar atau tidak, pikiran kita tuh ramai banget, ya. Dalam satu hari itu lebih dari 60.000 benih pikiran. Penelitian mengatakan kalimat yang keluar kita ini, apalagi wanita, rata-rata 2.000. Oke. Tapi faktanya kalimat ke dalam diri kita itu bisa 6 kali lipat loh. Maka kita harus kontrol. Karena jangan-jangan komunikasi ke dalam diri kita itu notabene hal-hal yang tidak membangun. Kan ada kalau di sinetron ada kayak suara hatinya itu, aku pasti bisa. Model awak mulai bisa opo, kerjanya mau mangan turu mengeluh tok gitu. Cuma lulusan SD, SMP atau SMA, baca buku aja males ya. Bagus sih kalau kita sadar, oh iya ya. Ya maka kemudian dibangun dong. Alhamdulillah, terima kasih Allah. Hari ini aku senang banget bisa membaca 1 bab buku setiap harinya. Begitu ya, tentang afirmasi proses dan afirmasi hasil. Semoga membantu, semoga bermanfaat. Lebih kurangnya terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.